Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajri wa ajri ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajli wa ajli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadari lana khairah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa asli umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an wa ufir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waksif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an
warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah negara kita masih aman, sentosa, bersyukur tidak seperti di negara Nepal ya. Nepal Amin, luar alhamdulillah. biasa ya. Oh, Jadi sama kita Ekuator. tunjukkan ya, Ekuator juga demo besar-besaran. tunjukkan sama Allah bahwa para DPR, para pejabat supaya jangan sampai seperti itu. Sama apa? Rakyat kalau marah seperti itu, dibakar semua istana dan DPR-nya, dilempari itu orang yang DPR-nya, semuanya dikuasai, hampir itu, sampai orang penjara dikeluarkan. Ya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan aman ya. Jadi intinya kita mari mendekatkan diri kepada Allah, tingkatkan syukur kita, dan kita hadapi segala macam ujian dengan kesabaran. Mudah-mudahan dengan cara yang sabar itu bukan berarti pasif loh ya jamaah ya. Sabar itu menjalankan perintahnya sesuai dengan aturan dan syariatnya. Saya mau menyampaikan, sampaikanlah dengan cara yang lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, dan berikanlah suatu solusi yang terbaik. Jangan sampai disakiti, jangan sampai dipermalukan di depan umum seperti caranya Nabi Musa dan Nabi Harun memberikan suatu nasihat kepada Fir'aun yang sudah super kejam zaman. Ada zaman sekarang yang seperti Fir'aun, istrinya saja dibunuh, eh? Semua Enggak ada. tukang sihir dimutilasi, semua anak bayi dibunuh. Ada. Itu tidak ada kekerasan dengan Fir'aun Nabi Musa. Padahal punya bala tentara, punya kaum Bani Israel. Bahkan tukang sihirnya yang sudah tobat tidak mengandalkan ilmu sihirnya melawan Fir'aun. Dia pasrah karena merasa dulunya banyak dosa. Akhirnya endingnya gimana? Menang atau kalah Nabi Musa alaihissalam? Nang, Menang dengan caranya Allah. Jadi endingnya baik, Nabi Musa orangnya baik, kemenangannya mutlak, semua musuhnya yang kejam bengis itu ditelan laut dan ada sejarah bekasnya bukti bukti tentang jasanya Fir'aun bisa menguasai semua kekuasaan Fir'aun itu caranya. Maka itu waktu Bani Israel disiksa oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa datang dengan membawa misi, bilang apa? Kita itu sama saja ya Musa. Kamu datang tambah lebih parah. Kenapa? Anak bayi juga dibunuh berikutnya setelah itu. Untuk yang laki-laki supaya Bani Israel tambah lemah. Yaitu caranya. Hanya sekarang ditiru oleh Bani Israel menghancurkan Palestina. Bilang apa? Nabi Musa, wasta'inu billah wasbiru. Minta tolong pada Allah dan sabarlah. Maksudnya apa? Dengan cara sholat. Ya. Wasta'inu bisabari wassalah. Wa innaha lakabiron ilal khawsiin. Jadi sabar itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, kena musibah, kita tetap tabah. Karena manusia itu tidak ada yang dibiarkan sama Allah, yang zalim pasti dihukum, baik di dunia dan di akhirat. Dan hukum yang paling berat di dunia dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Banyak hartanya, banyak kekuasaannya, puncak kekuasaannya seperti iblis, tapi nanti Su'ul Mbak. Nah, masuk neraka tanpa hisab. Jadi kita harus sadar bahwa tidak ada yang sepanjang masa yang lebih lama dari Nabi Nuh kekejamannya umatnya, kezaliman umatnya sampai 950 tahun. Kita masih berapa tahun Pokoknya jamaah, ya?
100 tahun sudah belum. Merdeka masih 80 ta tahun. Nabi Nuh 950 tahun. tahun. Marilah kita saling menasihati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Karena dengan kebenaran dan kesabaran, insya Allah nanti Allah kasih kemenangan, kasih kejayaan dunia dan akhirat. Ya, mari kita lanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yaitu surat Al-Balad dimulai ayat 8 sampai ayat 10. Tentang berbagai kenikmatan Allah kepada manusia. Jadi manusia ini pada dasarnya sudah terlalu banyak nikmatnya, cuma yang dilihat apa? Yang di atas. Akhirnya iri gitu loh jamaah. Kalau masalah dunia, lihatlah yang di ba- bawah. Seperti kisahnya siapa? Korun. Umatnya Nabi Musa yang imannya lemah melihat enak kayak korun. Ya gitu kan? Sama kan? Baru bilang gitu enak kayak korun. Diingatkan sama orang yang berilmu. Celaka kamu, jangan seperti korun. Baru bilang enak kayak korun, akhirnya apa? Korun ditelan bumi dan harta emasnya. Hanya selamat aku ndak kayak korun gitu jamaah. Ya, baik. Kalau masalah dunia, kita lihat yang di bawah kita masih banyak yang menderita. Terutama di Palestina, di Ukraina. Mereka tidak aman walaupun dalam kondisi apapun karena kondisi perang terus. Kita alhamdulillah bisa mengaji, ya, bisa kumpul dengan keluarga. Intinya kita Alhamdulillah. pasti diuji oleh Allah. Semakin kuat imannya, semakin kuat ujiannya. Mudah-mudahan ujiannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alahu ainain. Bukankah yaitu kami Allah mengatakan sudah kami ciptakan dua mata. Apa orang itu bisa jamaah punya mobil yang super canggih tanpa mata? Apa artinya keindahan dunia kalau tanpa mata? Ya jamaah ya. Jadi mata ini diberikan sama Allah dari awal sebelum kita balik. Modal. Kadang-kadang ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ini membuktikan apa? Karunia Allah terlalu banyak jamaah. Kemudian dengan berikutnya walisanan wasyafatain. Punya lisan, lidah. Lisan itu bahasa Arab jamaah ya. Lidah wasyafatain dua bibir ya. Menurut tafsir bahwa Allah memberikan berbagai nikmat kepada manusia. Jadi dengan kedua mata, lidah, dua bibir ini supaya bisa melihat apa jamaah? Keindahan dunia. Bisa bicara dan banyak manfaat lainnya. Semua ini adalah kenikmatan dunia. Seandainya jenengan kaya, tidak ada mata, kaya, bisu. Ya apa jemaah? Ada yang mau jemaah? Bisa enggak kita punya mobil yang mewah tanpa anggota tubuh? Eh? Kenikmatannya ya kurang jemaah. Kita sudah disempurnakan semuanya. Ahsana takwim. Allah ciptakan sebaik-baik bentuk di antara semua makhluk manusia yang paling sempur sempurna sampai semua makhluk manusia apa jin dan malaikat apa suruh sujud kepada Nabi Adam menunjukkan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahadainahun najdain, kami berikan akal, petunjuk, bisa mengetahui ini jalan baik, ini jalan buruk, ini benar, ini salah. Binatang bisa, jamaah. Hewan bisa, tidak bisa. Jadi kita manusia bisa membedakan ini baik dan buruk. Ini menunjukkan apa? Betapa hebatnya akal ini jamaah. Sampai bisa membuat pesawat. Sampai bisa terbang ikuti seperti burung. Bahkan bisa mengangkut banyak orang.
bahkan bisa apa ke dalam lautan dengan naik kapal selam dengan akal semua ini jemaah. Ya, ini menunjukkan kenikmatan manusia yang diberikan sama Allah melebihi dari semua makhluk. Karena apa? Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Bagaimana kalau malaikat ini mengelola bumi, jemaah? Ada tidak bangunan? Ada tidak pesawat? Ada tidak kapal? Ada tidak mobil-mobil yang begitu canggihnya? Kata malaikat, ya sudah, saya tidak nafsu semuanya. Oh, dikasih makan aja tidak mau makan. Kalau manusia, Masya Allah, kurang. Butuh ini. Karena dikasih nafsu. Tapi nafsu yang terkendali, maka namanya nafsul mutmainnah. Terkendali menurut aturan Allah. Kalau sudah terkendali, biarpun itu pemimpin yang kuasa seperti Nabi Sulaiman, ya bagus. Tapi kalau nafsu tidak terkendali seperti Fir'aun, Namrud, naudzubillah min dzalik. Kalau tanpa nafsu, ya bumi ini ya seperti awal diciptakan jamaah. Seandainya malaikat sebagai khalifah bumi, ya. Jadi kenikmatan yang kedua apa jamaah? Kenikmatan tentang hidayah berupa akal. Ini kenikmatan berupa agama jamaah. Karena tanpa akal manusia tidak akan bisa bedakan. Ya, tidak bisa bedakan mana salah, mana benar. Buktinya apa? Kenapa anak yang belum balik tidak dianggap kena hukum? Karena dia melakukan tanpa kesadaran. Tidak tahu antara benar dan salah. Apalagi orang gila jamaah. Tidak punya akal. Memang kelihatan tubuhnya sehat, kuat, tapi tidak normal. Makanan kotor pun dimakan. Telanjang bulat pun tidak merasa malu. Yang parah ini manusia punya akal. Telanjang, ya, padahal pakaiannya bagus-bagus. Jadi untuk menunjukkan kebaikan ini butuh hidayah dari Allah. Hidayah yang paling pertama diberikan pada manusia berupa apa jemaah? Berupa insting mencari makan. Itu semua diberikan kepada binatang. Jadi begitu lahir, anak cecak yang hidup sendirian bisa cari makan jemaah. Ditinggal oleh bapak ibunya. Telur ditaruh dimanapun. Nyamuk bertelur jauh dari ibunya yang bisa terbang di dalam air, hidup jamaah. Itu hidayah untuk mencari kehidupan. Jadi orang kalau masalah kehidupan, instingnya mesti mana saya butuh makan. Mesti gerak, apalagi bayi baru lahir, sudah digerakkan untuk mencari puting susu ibu. Dengan cara menangis, ibunya bangun. Menangis, kasih makan. Menangis, dilihat ada apa. Hanya bisa menangis. Ini menunjukkan kenikmatan Allah dari awal, bahkan dalam perut rahim ibu dipelihara yang asalnya hanya berupa mani, ya, berupa mani bertemu dengan sel telur sampai ada jari semuanya komplit dalam batas waktu 9 bulan. Ada yang sampai kadang-kala setahun. Ini menunjukkan Allah telah memberikan kenikmatan kepada manusia dari awal. Cuma manusia bilang kurang, kurang. Soalnya apa? Dia banding-bandingkan jemaah. Kalau agama, kalau tuntunan agama, kalau akhlak, cari yang di bawah. Mending saya, walaupun sholat seminggu sekali, daripada dia tidak sholat sama sekali. Bayangkan jamaah, dibandingkan orang yang tidak sholat sama sekali, tapi dia sholat seminggu sekali. Waktu Jumatan. Mending saya masih sholat setahun 2 kali. Sholat Id. Dari situ sama sekali tidak pernah sholat. Nah gitu jamaah. Jadi masih merasa dirinya lebih baik. Maka itu kalau masalah agama, kumpullah kepada orang-orang yang ahli agama, yang beramal, supaya termotivasi. Bacalah kisah-kisah Rasul, para nabi, para sahabat, supaya kita ini merasa, ya Allah, nabi yang rumahnya hanya satu petak, buat makan, buat tidur, buat menerima tamu, buat sholat. Bilang apa, jamaah? Baiti jannati. Rumahku adalah surga.
keluargaku. Sampai tidak punya apapun, dapat kiriman satu gelas susu. Ada sahabatnya yang lapar di serambi masjid. Tidak langsung diminum. Bisa berbagi. Karena apa? Qanaah, kaya hati. Kata Rasulullah dalam hadisnya apa? Irdo bima kasamallah takun aghanan nas. Ridolah dengan yang dikaruniai Allah, pasti kamu menjadi manusia yang terkaya. Karena merasa apa? Sudah lebih cukup dibanding yang lain. Karena Rasul merasa apa? Saya tidak pernah minta jadi nabi, diangkat. Sampai-sampai jamaah, ada tidak para nabi yang sampai di Isra Mi'rajkan? Itu syukurnya Nabi selalu melihat dalam hal yang lain, bukan materi jamaah. Kalau kita lihat materi dunia terbatas, jenengan seandainya seperti kaumnya Nabi Nuh, ya ditinggal, semuanya habis ditelan air. Ya ingat kisah Nabi Nuh, hujan berapa hari? Hampir 1 bulan lebih. Lah ini dikasih 2 hari, Bali gimana jemaah? Banjir. Jadi kita bersyukur jemaah. Banyak-banyak bersyukur karena Allah tidak memberikan suatu musibah yang kita tidak mampu. Jadi kenikmatan dunia dipenuhi sama Allah. Kenikmatan agama, kenikmatan akhirat untuk menuju akhirat dikasih Allah cara untuk menempuh supaya bahagia dunia dan akhirat. Terus bagaimana kenikmatan ini? Ada pertanggungjawabannya karena latus alunna anin naim. Semua ini amanat harus digunakan untuk menjalankan kewajiban. Apa hak Allah terhadap hambanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dengan cara beribadah, mengabdi, taat kepada Allah, berarti kita sebagai hamba yang bersyukur. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kufur. Jadi lawannya syukur adalah kufur. Karena kufur itu apa? Menutupi kenikmatan Allah, menutupi kebenaran, tidak taat. Jadi semua ini tidak pernah dipajak sama Allah jamaah. Seandainya kita dipajak, jangankan 1000%. 1% untuk mata, gimana jamaah? 1% untuk lisan, apa? Ternyata apa sodakonya? Kita punya ruas-ruas sampai 300 lebih. Apa sodakonya? Cukup sholat duha 2 rakaat. Itu termasuk sodako untuk memenuhi ruas-ruas itu, persendian. Jadi ibadah ini tanda syukurnya kita kepada Allah. Dikasih kenikmatan tanpa dimintai pajak sama sekali. Uang sewa ndak ada. Ya, seandainya kita dimintai uang sewa, ayo sewanya sekian, sodakokan uangmu 10% untuk mata, sekian persen untuk ini. Ya bangkrut kita jemaah. Pasti kita habis uang kita. Zakat pun berapa? Itu pun kalau sudah banyak uang dengan sebatas nisab cuma 2,5%. Jadi Allah yang maha dermawan, yang maha karim, memberikan yang terbanyak bagi hambanya dan tidak pernah apa itu eh, menyalahi janji-janjinya. La in syakartum la dan nakum. Barang siapa yang bersyukur, kalian barang siapa yang bersyukur, pasti aku tambah. Tambah dalam apa? Keberkahannya. Tambah dalam apa? Kenikmatannya. Semakin mendekat kepada Allah. Wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Siksaku sangat keras baik di dunia dan akhirat. Ingat siksanya Firaun, ya, luar biasa. Siksanya kaum Ad, luar biasa. Baik, kita lanjutkan tafsirannya ini menurut tafsir yang lain, coba ya. Ini menurut tafsir As-Sa'di. Kemudian menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama, Allah berkuasa atas manusia dan melihat semua perbuatannya. Karena yang membuat mata siapa? Allah. Karena manusia itu menyangka pada ayat sebelumnya kan, menyangka tidak ada yang mampu atas dirinya, tidak ada yang mampu untuk melihat dirinya. Padahal yang bikin mata siapa?
Yang bikin lisan bisa bicara dan bibir siapa? Yang bisa melihat siapa? Itu semuanya Allah. Maka sungguh logika manusia itu hilang kalau sudah dikuasai hawa nafsu. Seandainya dia buat robot, tidak dikasih apa-apa, apa bisa gerak? Maka tuh dia bilang, kamu tidak bisa melakukan apa-apa karena kamu tidak kasih fasilitas untuk melihat bergerak apa. Saya cabut baterainya, saya cabut alat untuk penggeraknya. Begitu komplit robotnya, sombong ya sudah, saya tinggal pencet tombolnya mati. Jadi kalau kita mau logika, bisa iya robot ini yang gerakan manusia. Lah Allah menggerakkan semua makhluk, semua ciptaannya digerakkan oleh Allah. Tidak ada satu pun yang bergerak tanpa seizin Allah. Jadi ini menunjukkan manusia itu sungguh bodoh, tidak mengetahui. Tapi sebenarnya tahu karena dikuasai hawa nafsu. Jadi apa? Praduga yang pernah kita bahas kemarin ya, minggu yang lalu. Prasangka seolah-olah Allah itu membiarkan kita. Buktinya itu yang zalim, yang koruptor masih bertahan. Ini saksi, bukti nyata di Nepal yang koruptor ya hancur juga ya. Caranya Allah itu macam-macam jamaah. Korun walaupun punya emas, nggak punya uang di bank, nggak berupa kertas, ya ditelan bumi. Sebab ada orang bilang, saya nyimpan uang di bank itu apalagi di HP. Wah, banyak bahayanya, cepat hilang. Saya simpan di rumah aja. Tiba-tiba jamaah, setiap 1 juta di staples jamaah. Hampir berapa juta itu? Itu setiap staples jamaah, uangnya hilang 600.000 jamaah. Tapi staplesnya nggak lepas, sisa 400. Sampai uangnya hilang berapa? 6.700.000. Bingung jamaah. Di bank ya repot, di rumah ya repot. Oh, nyimpen emas saja akan tahan. Korun emasnya ditelan bumi jemaah. Yang aman itu kalau kita taat sama Allah. Uang untuk apa? Uang untuk disedekahkan, diinfakkan. Insya Allah itulah yang abadi, yang berkah. Bukan ditumpuk-tumpuk alhaakumut takasur. Berlomba-lomba banyak-banyakan harta. Hatta zurtumul makobir. Baru selesai keinginannya, tamaknya, kalau sudah wafat, sudah ditutup mulutnya dengan tanah, disumpal, dipakaikan kain kafan. Karena apa? Manusia itu punya sifat apa? Tamak. Dikasih, dikasih loh jamaah. Tidak usah. Satu gunung emas kurang. Coba jangan kasih anak. Masih kurang. Karena manusia itu sifatnya selalu tidak bersyukur. Innal insana khuliqa halu'ah. Manusia diciptakan keluh kesah terus, sambat terus. Kalau dikasih nikmat, apa jamaah? Kikir. Kalau dikasih musibah, tambah menderita. Ya, illal musallin, kecuali orang-orang yang so sholat. Maka sholat itu akan bisa mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan aturan Allah. Ya, jadi intinya manusia ini perbanyak syukur, perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan. Harta itu ujian jamaah. Ya, kami berikan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahkan puncak-puncaknya ujian kalau orang itu kaya. Buktinya jamaah, jam jamnya miliaran, satu lusin jamaah. Mobilnya miliaran di rumahnya seperti showroom jamaah. Sekejap jamaah bisa habis. Bahwa carinya itu lama, tapi habisnya kok cepet. Itu ndak usah lihat korun jamaah. Langsung nyata jamaah. Ya, bahkan sekarang bingung mau pulang itu. Jadi manusia ini dikasih kenikmatan sama Allah. Mari kita gunakan untuk kebaikan akhirat. Dengan cara apa jamaah? Perbanyak untuk membantu manusia. Itu tandanya bersyukur. Sanak kerabat kita. Ya, berkata yang baik. Ya,
jangan melihat yang haram, jangan melakukan perbuatan yang haram. Jadi manusia ini suruh menentukan hidupnya sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Innallaha yughayyiru hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi kita ini sebenarnya jamaah, jangan bilang aku ini ya katanya harus iman sama kodok dan kodar, baik dan buruk, itu semua dari Allah. Iya betul itu jamaah. Semua dari Allah. Manusia tidak bisa bergerak tanpa seizin Allah. Cuma masalahnya, cara pandangnya, sikapnya itu salah. Bagaimana mensikapi dalam kondisi kalau kita kaya? Apa diam? Kalau dalam keadaan sakit, miskin, apa kita diam? Padahal kalau di depan mata ada makanan, ya, ada uang, berebut jamaah. Apalagi kalau ada bancaan itu, ya, apalagi ada maulidan. Diam, jangan ambil, biar makanannya jalan sendiri. Mungkin tidak itu jamaah? Diam, jangan ambil, biar nanti uangnya masuk sendiri di kantong-kantong. Apa mungkin itu? Jadi kita dikasih sama Allah akal, dikasih sama Allah ini kemampuan untuk melakukan syariatnya sesuai dengan perintahnya. Lakukan apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Sabarlah kalau belum dapat. Jadi cara pandangannya yang beda jamaah. Jadi orang kalau sudah tentukan kaya, biarpun dengan cara diam diri jamaah, tiba-tiba dapat warisan. Tapi bagaimana ibadahnya? Bagaimana manfaatnya? Biasanya orang kalau hanya tinggal warisan, kurang bersyukur, merasa milikku, hartaku. Tapi kalau orang tahu kalau ini dari Allah, hada min fadli Rabbi, seperti Nabi Sulaiman, ini karuniaku untuk menguji saya bersyukur atau kufur. Maka apa? Berbagi jamaah. Ya, sekali lagi manusia ini pada dasarnya dikasih kemampuan untuk bergerak, bukan seperti wayang jamaah. Kalau wayang memang tidak bisa gerak tanpa digerakkan oleh dalang. Ya, kita itu mau makan bisa, mau bicara apapun bisa, tapi tanggung kalau bicara yang buruk. Nanti dibalas sama Allah. Mau berbicara yang baik, Masya Allah. Subhanallah wa bihamdi. Tamlaul mizan. Hanya ringan ucapannya. Berat pahalanya. Tapi banyak enggak orang bicara ini? Susah jamaah. Ya, yang banyak apa memaki sana, melaknat sana sini ya Allah. Seolah-olah tanpa perhitungan padahal malaikat selalu mengawasi, selalu hadir dan bahkan saksi-saksi anggota tubuhnya itu siap untuk menghadapi nanti tempat mahkamah alam barzah di alam padang mahsyar di akhirat nanti. Jadi mungkinkah kita ini tidak dibalas sama? Jelas tidak mungkin. Ya, semua kenikmatan ini butuh pertanggungjawaban. Jadi kenikmatan bukan hanya harta, ya. Allah kasih nikmat zahiran wa batinan, ya. Baik yang nampak walaupun yang tidak nampak itu semuanya akan dipertanggungjawabkan termasuk umur kita. Kita bisa hidup ini karena Allah kasih umur. Kalau umurnya sudah selesai ajalnya, biarpun hartanya banyak, biarpun banyak anak buahnya, banyak dokter sekelilingnya. Kalau sudah ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Walaupun sedetik, walaupun di tempat yang paling kokoh, pasti akan meninggal. Mumpung masih ada nyawa, masih ada ruh, masih ada umur, mari kita gunakan umur ini untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Ngajak orang untuk sabar. Kalau mau nasihati, kasih nasihat yang benar dan cara yang sopan. Supaya apa? Yang dinasihati tidak sakit hati, tidak dipermalukan di depan umum, tidak dibuka aib-aibnya. Barang siapa membuka aibnya seseorang, maka dibuka sama Allah aibnya nanti di hadapan semua makhluk. Manusia mana yang tidak punya aib jamaah? Al-insan mul khata' wa nisyan. Tepatnya
apa salah dan lupa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa apa? Bertaubat. Mudah-mudahan kita tambah sadar sama ya. Jadi hidup ini jangan hanya menuntut dan menuntut, ya. Kemudian tafsir berikutnya dari yang jadi ayat ini harusnya untuk tadabbur jemaah. Barang siapa yang tidak bisa tadabbur, merenungi, memahami firman-firman Allah, maka hatinya mati jemaah. Jadi kita dikasih akal, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut untuk apa? Untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah. Ada kisah dari seorang ulama, Fudail bin Iyad. Ini asalnya seorang perampok jemaah. Fudail bin Iyad itu dulunya perampok. Kemudian kapan dia tobat? Di waktu mau merampok ada suara jemaah. Suara itu yang menunjukkan dia itu semakin sadar. Jadi orang kalau sudah dibuka hatinya, biarpun orang sudah tingkatannya sudah luar biasa, seperti orang yang membunuh 100 hanya tobat. Jadi tidak ada kata apa itu, kata sifatnya sudah tidak ada lagi pintu tobat, tidak ada istilahnya. Semua pintu tobat masih terbuka selama roh belum sampai di tenggorokan. Ini Fudail bin Iyad setelah baca ini jamaah, menangis jamaah. Karena bakal semuanya ditanya. Berapa banyak mata yang untuk melihat kemaksiatan. Berapa banyak lisan untuk berkata kotor mulut ini jamaah. Memaki orang. Padahal kalau sekarang ini jamaah pakai alat YouTube, TikTok, segala macam. Dilihat semua orang, aib-aib orang itu. Disebarluaskan, bahkan sudah didownload, diunduh, diulang-ulang. Apa enggak malu keluarganya? Anak, istrinya, cucunya, sanak kerabatnya. Dibuka aibnya. Jadi kita ini bakal dituntut semua kenikmatan mata, lisan, bibir, anggota tubuh semuanya. Jadi ini nangis jamaah. Karena dulu pernah berbuat jadi perampok. Takut seperti Umar bin Khattab. Waktu melihat ke kanan, dia tersenyum. Melihat kiri, dia menangis. Kenapa? Saya tersenyum, tertawa sendiri. Kenapa? Dulu saya masih jahiliyah, punya Tuhan. Tuhannya itu dibentuk dari makanan, jemaah. Di, di tengah jalan, lapar. Tuhan, saya lapar, saya makan ya. Loh, itu jemaah. Tertawa. Itu manusia itu aneh, jemaah. Tuhannya dimakan. Kemudian kenapa menangis? Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena ini aib, malu. Ada yang bilangnya dalil, oh iya, ini ngikuti ajaran syariat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Jadi manusia itu pada dasarnya jemaah. Kalau tidak dituntun oleh Allah, tidak dikasih hidayah oleh Allah, taufik, apa? Biarpun punya akal, tidak bisa berguna akalnya. Jadi kita harus banyak tafakur. Seperti di surat Ali Imran di akhir itu, orang-orang ulul albab, apa jemaah? Yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, selalu ingat Allah dalam segala kondisi, sholat dalam segala kondisi. Kemudian apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan ciptaan Allah, ciptaan langit dan bumi. Setelah tahu, wah ini semuanya bukan cuma-cuma Allah ciptakan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini semuanya ada pertanggungjawabkan. Maka itu orang beriman selalu baik kalau dia posisinya beriman. Tahu dikasih kenikmatan untuk apa? Tahu dikasih kemiskinan untuk apa? Sabar. Kenikmatan untuk apa? Bersyukur. Jadi sekali lagi, bagi orang beriman tidak ada masalah jemaah. Semua kejadian, ingat Nabi Yusuf alaihissalam bisa mengatasi masalah walaupun sudah jadikan budak di penjara, akhirnya bisa apa? Memberikan solusi di mana nanti ada terjadi musim kering 7 tahun. Jadi orang beriman itu seperti tawon jamaah, selalu dicari orang, ya. Tapi kalau diganggu, dikejar jamaah. Jadi orang beriman itu selalu bermanfaat bagi yang yang lain. Iya jemaah, selalu bermanfaat bagi yang lain. Baik, tafsir yang berikutnya dari ulama. Menurut Syekh apa? Muhammad bin Soleh. Jadi maksud ayat ini suatu
kenikmatan yang besar bagi manusia. Karena alat untuk melihat, alat untuk bicara. Belum disebutkan yang lainnya, karena ini bagian poinnya, jemaah. Ya, termasuk telinga untuk mendengar. Maksudnya apa, jemaah? Jangan sampai digunakan untuk maksiat. Karena apa? Dengan mata kita bisa melihat, hanya perasaan kita bisa tersentuh, jemaah. Kalau orang nggak bisa melihat, gimana bisa tersentuh perasaannya? Ya, kenapa bisa nangis? Karena melihat dulu, jemaah. Ya, kenapa bisa tertawa? Karena melihat dulu. Ini pentingnya mata ini. Maka itu jangan sampai untuk berbuat yang haram. Jangan sampai untuk berbuat maksiat. Gunakanlah kenikmatan mata, lisan, pendengaran, semuanya yang diberikan sama Allah ini untuk memperoleh pahala. Karena hidup ini sementara, jemaah. Sebentar. Jangan sampai kita gunakan yang sia-sia. Ya, ini tujuannya kita dikasih mata. Dan ayat ini, jemaah, surat Al-Balad ayat 8 sampai 7 ini berkaitan dengan surat yang lain, itu surat Al-Insan ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat perbandingannya, jemaah. Hal ataka alal insan hinu minad dahar lam yakun syai'an madhkura. Apa bisa disebut itu mani? Apa bisa disebut ini sesuatu kalau belum ditemukan antara mani dan apa? Telur wanita, ovum? Apa manusia itu? Disebut apa manusia itu? Dulu kita itu tidak ada apa-apa. Tidak diciptakan. Tidak punya modal. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfah. Jadi modalnya kami Allah yang ciptakan. Dari setetes mani yang bercampur di dalam ovum rahim wanita. Nabtalihi. Kami uji manusia itu dengan perintah dan larangan di waktu balik. Kenapa? Dengan modal bisa mendengar, bisa melihat, punya akal. Ya, inna hadainau sabila. Kami kasih akal, tapi ternyata manusia itu ada yang bersyukur, ada yang kafur. Kalau sakir itu satu, jamaah. Kalau syakur itu sering bersyukur. Sakir. Beda loh, jamaah. Lafaz sakir dengan syakur. Abdun syakur, hamba yang sering bersyukur. Kalau sakir, tapi kalau kafur, sering ingkar, bukan kafir. Kafuro. Ternyata lebih banyak kafirnya, lebih banyak mengkufuri nikmat Allah, walaupun semuanya tidak punya modal. Ya, ingat, kita punya anak, semua dari orang tuanya. Begitu dia sukses, tidak ingat seperti kacang, lupakan kulitnya. Orang tuanya dimaki-maki, dihardik, kata-kata kasar, ya, diikuti orang tuanya takut miskin, ya. Jadi manusia ini benar-benar banyak yang kufur nikmat. Maka itu Allah bilang, aniskurli wali walidek. Jadi syukur itu tidak hanya kepada Allah, juga kepada manusia, terutama orang tua. Wamal lam yaskur linas lam yaskurillah. Barang siapa tidak pernah bersyukur pada manusia, juga tidak bersyukur sama Allah. Ya, terutama siapa? Orang tua. Maka itu kita kalau dikasih, kita ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan katsiro. Mudah-mudahan Allah membalas yang terbaik. Jadi kita itu diajari saling menghargai, saling memanusiakan manusia, saling menghormati. Karena Allah tahu beratnya orang tua yang telah apa itu memelihara kita dari kandungan sampai lahir sampai besar. Maka itu Allah mengatakan anis kurli wali walidaik. Jadi pentingnya kita mengaji jamaah supaya jadi orang-orang yang ahli bersyukur. Ya, siapa yang sama Allah dikasih petunjuk tapi masih dalam kondisi tidak mau nurut, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Sudah ditunjukkan nabinya mukjizat, sudah tahu unta ini dari batu, lahir onta bunting. Awalnya minta mukjizat,
Ya, kalau bisa batu ini keluar onta. Ternyata apa? Fastahabbul ama alal huda. Jadi Allah sudah kasih petunjuk jamaah melalui nabinya, melalui mukjizatnya, fahadaina. Tapi dia lebih cinta, lebih senang apa? Kebutaan, lebih senang kesesatan karena sesuai dengan hawa nafsu. Jadi neraka ini diliputi apa? Neraka diliputi hawa nafsu senang. Surga diliputi dengan yang tidak sesuai hawa nafsu. Seperti kalau kita selalu dilarang kok di penjara, hidup kok tidak bebas. Mau yang brutal ya mah, ya tanpa hukum, tanpa aturan, ya rusak juga nyatanya. Seperti orang yang bebas, hanya apa? Ditindik, ditato, hidup semau gue, apa? Berkelana kemanapun, kumpul kebo, hancur, tidak punya keturunan. Ya, kadang-kala sama saudaranya sendiri, sama orang tuanya, hancur jemaah. Naudzubillah min dzalik. Beda dengan binatang memang tidak diatur jemaah dan tidak dihisab. Tapi binatang tunduk. Buktinya apa? Manusia, biarpun sama binatang yang paling besar, kalah binatang itu. Ya, jadi bersyukur ini menunjukkan apa? Demi kita supaya kita bahagia atau tidak bahagia. Kalau kita bahagia, maka dengan cara bersyukur. Jadi manusia ini pada dasarnya banyak yang kafir. Apa manfaatnya kita kalau bisa tafakkur jamaah? Karena hidup ini tidak hanya sholat, puasa, tapi apa? Tafakkur, kata ulama Hasan al-Basri, berpikir selama sesaat, sesaat saja. Itu lebih baik dari ibadah berdiri selama semalam. Karena memberikan apa? Hati ini bisa tergerak. Yang asalnya sholatnya malas bisa kuat. Ya, asalnya ibadahnya biasa bisa bisa mampu. Biasanya saudaranya sedikit bisa banyak. Berbicara boleh dengan zikir dapat pahala. Tapi apa yang terbaik, yang paling utama memikirkan nikmat Allah. Kenapa? Orang kalau disuruh itu biasanya geraknya bukan dari dirinya sendiri, jemaah. Tapi kalau orang mikir seperti aku kalau tidak sekolah, tidak belajar, nanti saya ini apa? Kalah dengan yang lainnya. Dulunya waktu kecil disuruh-suruh. Begitu sudah dewasa, gerak sendiri, mikir. Banyak orang yang susah sekarang ini. Saya harus jadi orang pinter, jadi orang sukses. Jangan sampai saya jadi orang yang selalu diperbudak. Nah, akhirnya dia mikir, coba dulu, tidak pernah mikir. Pokoknya saya sekolah disuruh orang tua, tidak disuruh ya tidak sekolah. Jadi kita dikasih akal untuk memikirkan ciptaan Allah supaya kita semakin sadar bahwa hidup ini bukan cuma-cuma. Seandainya manusia itu tafakur katanya ulama Bisri Ibnul Haris, apa jemaah? Merenungkan keagungan Allah, niscaya dia tidak berani durhaka sama Allah. Ya Allah, Allah ini maha kuasa ya. Setiap saat ruh kita di tangan Allah. Manusia mana yang kuat kalau sudah tidur? Wayai naik mobil jamaah. Hmm. Langsung tanpa ngantuk. Tidur. Mati ndak jamaah? Nyetir pesawat jamaah. Jadi pilot. Tidur. Habis semuanya orangnya. Ya, untung masih ngantuk. Diberi rasa kantuk masih masih kasih tanda-tanda. Jadi manusia ini tahu pada dasarnya kita tidak akan bisa kuat kalau tanpa istirahat. Biarpun dikasih minuman apapun kalau belum tidur, capek hidup ini rasanya. Jadi pikirkan ciptaan Allah pada diri kita. Afala yang duruna ilal ibil pada onta, ilas sama, ilal art. Hal yang durul insanu mimma khuliq dari apa manusia itu diciptakan. Hal yang durul insanu ila to'ami. Perhatikanlah makanannya. Siapa yang bikin? Apa Pak Tani? Pak Tani tidak bisa apa-apa kalau tanahnya kering. Pak Tani tidak bisa apa-apa kalau sudah diserang oleh wereng, tikus, banjir. Jadi manusia ini kalau mau berpikir ya Allah, Allah yang paling dermawan, Allah yang paling cinta. Maka itu iblis tahu. Ternyata manusia ini
apa? Punya potensi tidak bersyukur, punya potensi kufur nikmat. Maka itu iblis punya target supaya hamba Allah, anak Adam semuanya tidak bersyukur, ya. Jadi sampai bersumpah demi Allah, saya akan sesatkan semuanya, didatangi dari segala arah. Apa tujuannya? Supaya tidak bersyukur. Lah ini jamaah, pentingnya di sini syukur itu. Syukur jangan diartikan hanya sekedar Alhamdulillah. Enggak jamaah. Alhamdulillah ucapannya. Hatinya merasa, ya Allah, ini semuanya nikmat dari Allah. Kemudian anggota tubuhnya digunakan untuk apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian berbagi jamaah. Itu tanda syukur. Jangan syukurnya seperti orang hari ini saya rame PSK bilang gitu. Bilang Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah sudah jadi bicara orang biasa jamaah. Karena orang Islam itu sudah biasa, apalagi di lingkungan Islam kata Alhamdulillah, baik beriman tidak beriman, Alhamdulillah sekarang ini jamaah. Orang berbuat jahat itu kalau sudah dapat uang, Alhamdulillah. Saya sudah dapat apa? Job-joban. Apa? Jadi pembunuh bayaran. Jadi apa? Prajurit perang. Bukan negaranya, bukan karena Allah, karena dapat bayaran. Membunuh orang. Bilang Alhamdulillah. Jadi syukur itu harus sesuai dengan aturannya. Jadi hatinya merasa ini semuanya karunia Allah. Kemudian diucapkan Alhamdulillah. Tidak ngaku ini dariku. Jadi targetnya iblis berhasil jamaah ya. Iya, berhasil tidak jamaah? Banyak yang bersyukur ya. Kurang terus ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 10, walaqad makkannakum fil ard. Kami tempatkan kalian di bumi itu sudah ada kebutuhan bagi manusia. Ada kehidupannya, tinggal kita mau gerak enggak? Apa yang enggak laku jemaah? Sampah laku, ya. Yang penting mau berpikir. Bahkan orang Cina itu apa? Apa yang enggak dijual? Semua dijual jemaah. Mau ulat, mau kalajengking, bahkan tawon entong yang itu di, dipelihara. Semuanya dibuat manfaat, bahkan termasuk apa itu zaman kalau di YouTube itu, lintah dipelihara. Jadi manusia dikasih akal pada dasarnya hidup di dunia ini tempatnya hidup. Tinggal kita mau berpikir enggak. Binatang itu apapun diciptakan tinggal orang tuanya bisa hidup kok. Tapi lama kurun sedikit yang bersyukur. Ya, kebanyakan tidak bersyukur. Sukses iblis ini. Naudzubillah min dalik. Hati-hati jamaah ya. Iblisnya satu. Pasukannya berapa jamaah? Sayatinu minal jinni wal ins. Setan-setan dari bangsa jin dan manusia. Banyak pasukannya iblis itu jamaah. Maka itu iblis menyuruh kepada semua pasukannya, bala tentaranya, apa? Targetnya supaya suami istri bercerai. Itu target paling utama. Kalau sudah suami istri bercerai, anaknya ndak keurus jamaah. Ya, broken home. Ya, jadi anaknya jadi apa? Ndak tahu. Memfitnah sana sini itu provokasinya iblis jamaah. Ya, mau itu Rasulullah memberitahu perlu kita ketahui bahwa iblis itu tidak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia dalam segala waktu, segala keadaan, dimanapun tempatnya, sampai menjelang ajal pun akan digoda manusia supaya tidak bersyukur. Ini hadis Nabi. Inna syaiton yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'ni. Segala kondisi kita selalu diikuti oleh apa? Korin, pasukannya iblis itu. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manusia juga membisikkan. Ya, manusia sudah jadi sifatnya seperti setan. Ya, jadi setan ini bersumpah demi Allah, saya akan sesatkan semua anak Adam. Ya, selama ada ruhnya. Tapi Allah berfirman, jangan putus asa wahai anak Adam, demi kemuliaanku, dosa sebesar apapun, walaupun sepenuh langit dan bumi tidak ada kebaikannya. Kalau tobat sebelum rohnya sampai tenggorokan, saya ampuni. Loh, ini kok masih banyak orang yang tersesat, banyak orang yang masuk neraka.
Karena apa? Nggak digunakan istighfar jamaah. Istighfar ini penting jamaah. Supaya apa? Mudah melihat kebenaran, mudah menerima kebenaran, mudah untuk taat. Orang berilmu kalau sudah ditutup hatinya jamaah, ya seperti iblis disuruh sujud tidak mau, sombong, tertutup hatinya dari awal dia melakukan ibadah, tidak lillah, riya, penuh dengan dosa. Siapa yang selamat dari iblis jamaah? Kita lihat, qala wa bi izzati fa bi izzatika al-aghwiyanna ajmain. Ya, iblis mengatakan dalam surat Shad, semuanya akan saya sesatkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlis jamaah. Hakikatnya orang itu bisa ikhlas, diikhlaskan oleh Allah karena mukhlas itu bentuk objek, diselamatkan oleh Allah. Buktinya siapa jamaah? Nabi Yusuf alaihissalam sama berduaan dengan wanita, ya, sama-sama sama-sama kepingin jamaah, timbul senang, hammat bihi wa hamma biha Nabi Yusuf juga senang. Berdua ini jamaah. Tapi Allah kasih peringatan. Nabi Yusuf melihat peringatan, ketakutan. Sedangkan Zulaikha tidak melihat peringatan. Peringatannya takut waktu kelihatan suaminya. Seandainya ada suaminya, tidak berani. Lah Nabi Yusuf ada peringatan dari Allah. Allah selamatkan. Karena Nabi Yusuf termasuk innahu min ibadina mukhlasin. Ingat, bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu syariatnya diperintah untuk ikhlas. Tapi orang bisa selamat itu dipilih sama Allah. Allah selamatkan seperti sabar. Wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Apa maksudnya? Kalau kita bisa melakukan semua ketaatan, jangan sombong. Itu semua karunia Allah. Karena kita sering sholat mengucapkan surat Al-Fatihah. Iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, menghamba, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Maka itu iblis mengakui hakikatnya manusia itu bisa selamat kalau diselamatkan oleh Allah. Tapi syariatnya kita lakukan dengan ikhlas. Karena itu ikhlas ada perintah perintah Allah dalam surat Al-Bayyinah. Coba bedakan antara mukhlas dan mukhlis. Beda ayat, lafadznya beda. Tapi terjemahnya kadang-kala sama ya. Harusnya beda. Ya, surat Al-Bayyinah ya. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlis. Mukhlis itu syariatnya. Jangan aku ndak iso ikhlas terserah Allah. Jadi ikhlas itu pertama apa? Diusahakan. Dan kita seandainya tidak ikhlas, usahakan terus. Memang kita tidak bisa ikhlas kecuali dengan pertolongan Allah. Wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Jadi ibadah itu harus dasari karena Allah semata. Jadi kalau karena Allah, insya Allah Allah selalu menjaga kita. Ya, kami ciptakan, kami turunkan kitab dengan benar, maka itu sembahlah Allah dengan ikhlas dalam beragama. Jangan ada kepentingan apapun. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakuti oleh Rasulullah itu bukan syirik yang besar, menyembah selain Allah. Syirik yang dimana orang tidak tahu kalau itu syirik. Apa itu? Ria, beramal tidak lillah. Masih ada kepentingan, walaupun 1%. Ya, jadi orang dermawan tapi jadi YouTuber. Wah, hasilnya luar biasa, jemaah. Yang diberikan lebih banyak yang dapat, jemaah. Modalnya untuk memberikan orang miskin ditunjuk-tunjukkan. Tapi dapatnya dari YouTube, wah banyak. Ya tidak dapat apa-apa, kosong. Jadi ini yang ditakutin oleh Rasulullah. Ingin dilihat manusia. Naudzubillah min dzalik. Syirik yang paling kecil seperti semut hitam di malam gelap gulita di atas batu hitam. Bisa dilihat aja, jemaah. Yang tahu cuma dirinya ya. Iya, sama Allah. Maka itu, mari kita biasakan untuk berbuat amal ikhlas semata karena Allah. Karena cukup dengan ikhlas itu, walaupun amalnya sedikit, insya Allah bermanfaat, berbuah dengan amal yang lain, berbuah dengan akhlaknya tambah baik. Ya, amal soleh yang sesuai dengan syariat, ikhlas, insya Allah diterima jemaah. Seperti Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sampai sekarang abadi jemaah.
Ya, bilang apa? Rabbana taqabbal minna. Maka itu Rasul memberikan nasihat, akhlis dinak, berbuat ikhlaslah dalam beragama. Cukup amal itu sesuai dengan apa? Kapasitasnya. Ya, kalau kita benar-benar ikhlas, ternyata hanya punya satu kurma, berbagi, insya Allah dipelihara sama Allah sampai sebesar gunung Uhud. Yang penting ikhlas. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak tahu ilmu ikhlas. Ya, jadi sekali lagi, manusia dikasih Allah alat panca indera yang sempurna. Mari kita gunakan untuk menjalankan perintah Allah, ibadah kepada Allah, supaya dapat ridho Allah. La in syakartum la azidannakum. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah tentang surat Al-Balad ayat 8 sampai ayat 10. Tentang kenikmatan yang diberikan pada Allah. Jangan menyangka bahwa Allah tidak mampu jamaah. Jangan menyangka Allah tidak melihat. Semua yang diciptakan sama Allah ini sebagai bukti kalau Allah yang menggerakkan tubuh kita. Allah yang memenuhi. Cuma manusia saja yang tidak sadar. Ya, saya kira sekian aja. Ada pertanyaan? Jadi untuk ini pertemuannya 3 ayat. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan ya jemaah ya. Yang penting ilmu itu diamalkan. Nanti diamalkan akan bertambah ilmunya, bertambah manfaatnya. Amin. Baik, kita dari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Ustadz. Amin. Pun kita angkan. Selamat Waalaikumsalam. beristirahat semua. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi